Shalom jemaat yang dikasihi, syukur puji Tuhan karena walau dalam keadaan susah maupun senang, berkat Tuhan selalu kita rasakan. Baik dalam keadaan sehat maupun sakit, Tuhan selalu ada, melindungi dan menaungi kita. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau telah berikan dalam hidup kami. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sehat maupun sakit, kami tetap merasakan berkat penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam setiap pribadi kami. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, dapat mengajar kami untuk hidup selalu mengucap syukur untuk segala sesuatu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Efesus pasal yang kelima ayat ke-20. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Apabila kita berkata mengenai ucapan syukur, kita pasti dengan sangat mudah dan senang memahami maksudnya, di mana itu suatu penyataan rasa berterima kasih kita kepada pihak lain atas layanan yang kita terima daripadanya, sama ada melalui bentuk kata-kata ataupun melalui tindakan. Setiap daripada kita pasti akan merasa sukacita dan gembira apabila ditolong oleh orang lain. Namun ada juga orang yang tidak tahu untuk berterima kasih, malah tidak menghargai berkat yang sudah dia terima. Melalui pembacaan teks kita sebentar tadi, kita belajar tentang 3 perkara, yaitu yang pertama, mengucap syukur senantiasa. Sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, hidup kita diwarnai dengan pengucapan syukur senantiasa, di mana kita bangun pagi, kita berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan telah menjaga sepanjang tidur kita. Bila kita makan, kita berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita makanan seharian. Bila kita tidur, kita berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang hari dan tibalah waktunya untuk kita beristirahat. Dan ada banyak lagi aspek pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Orang percaya akan hidup dalam pengucapan syukur dan bukannya dengan keluh kesah. Orang yang beriman akan selalu berusaha mengucap syukur untuk setiap peluang, kesempatan, dan waktu yang ada. Orang yang berharap kepada Tuhan akan dikenali melalui sikapnya dalam pengucapan syukur. Yang kedua, mengucap syukur atas segala sesuatu. Mengucap syukur atas segala sesuatu itu termasuk ketika kita dalam situasi yang senang maupun susah, dalam situasi gembira maupun berduka, dalam situasi kekurangan maupun berkelimpahan, dalam situasi kita sehat maupun kita sakit, dalam situasi mendapatkan sesuatu maupun ketika kita kehilangan sesuatu. Iman orang percaya selalunya akan diuji ketika pergumulan yang berat datang di dalam dirinya, keluarganya, dan kehidupannya. Ada banyak orang gagal melihat dalam sudut positif ketika pergumulan, cabaran, masalah, dan tantangan datang menerpa hidupnya. Ada banyak orang yang tidak dapat mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi ke atas hidupnya. Ada banyak orang yang lebih menyalahkan Tuhan dan menjauhi Tuhan ketika hidupnya dipenuhi dengan pergumulan. Orang yang teruji imannya kuat dalam Tuhan adalah apabila orang itu tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan meskipun ketika dia mengalami ujian yang berat. Meskipun mungkin kita menangis di hadapan Tuhan, tapi hati kita tetap ingin menyatakan dalam segala sesuatu Tuhan itu tetap yang terbaik dan kita bersyukur karena memiliki Tuhan yang hebat. Amin. Yang ketiga,
Ucapan syukur kita dinaikkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena segala sesuatu adalah atas izin Tuhan dan Dia pasti boleh mengubah hal yang buruk yang pernah kita alami menjadi hal yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Tuhan pasti boleh mengubah masa gelap kita menjadi satu keindahan yang lebih baik untuk masa depan kita. Amin. Tuhan boleh mengubah kutuk menjadi berkat karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Segala sesuatu adalah di bawah kawalan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, biarlah itu melibatkan Tuhan agar Dia menyertai dan memberkati kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah itu bagi kemuliaan nama Tuhan Bapa kita yang di surga. Kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan agar kita menjadi orang yang lebih rendah hati dan sadar diri bahwa tanpa Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak kemana-mana. Kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan agar kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus karena kepada Allah dan Bapa kita yang di surga. Amin. Saya ada satu perkongsian tentang hal mengucap syukur dalam segala sesuatu. Pada tahun 2017, sebelum saya ke Korea, saya harus menyediakan uang sebanyak 2.000 ringgit untuk kos urusan paspor dan tiket kapal terbang. Namun uang saya tidak cukup untuk menampung keseluruhan kos tersebut. Lalu saya memohon kepada Bendahari PCS Pusat yang ketika itu adalah Pastor Helen untuk mengeluarkan tabung pekerja saya. Lalu saya berjumpa dengan beliau, namun masih lagi belum dapat menampung kos untuk saya jalan ke Korea untuk mengikuti seminar kepimpinan para pastor di sana. Saya tetap berdoa dalam hati dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, saya tahu Engkau Tuhan yang baik bagi saya. Apapun yang terjadi, saya tetap mau mengucap syukur kepadamu. Saya hampir menitiskan air mata ketika berdoa. Setelah mengambil cek bank daripada Pastor Helen, saya pergi ke Maybank Kudat untuk menunaikan cek tersebut. Ketika saya hendak melangkah ke bank, tiba-tiba telepon saya berbunyi dan ada WhatsApp yang masuk. Bila saya baca, itu adalah daripada YB Julita, di mana beliau menyatakan bahwa uang telah dimasukkan ke dalam akun bank saya sebanyak 3.000 ringgit. Wah, haleluya. Saya sangat terkejut, bercampur sukacita dan sangat bersyukur kepada Tuhan atas berkat itu. Hampir-hampir saja saya menjerit di Bandar Kudat waktu itu dengan menyatakan, Tuhan itu sangat baik. Haleluya. Saya terus berdoa dan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Saya tidak jadi mengambil duit cek saya di bank yang Bendahari Pusat telah bagi, yaitu duit daripada tabung pekerja saya sendiri. Lalu saya berpatah balik mengantar cek bank tersebut kepada Pastor Helen dan menyatakan kepada beliau bahwa Tuhan sudah menolong saya melalui anaknya YB Julita. Jemaat yang terkasih, mujizat Tuhan selalu ada bagi orang yang beriman. Amin. Apabila kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu, maka Tuhan akan tergerak untuk menolong kita. Berkat Tuhan selalu nyata bagi orang yang selalu mengucap syukur. Jika Tuhan sudah memberkati saya dalam banyak aspek, saya yakin percaya Tuhan juga siap untuk memberkati para jemaat yang terkasih. Yang penting, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, maka kita akan melihat berkat, mujizat, dan penyertaan Tuhan akan terjadi dan mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan.
Karena dalam kesusahan, kesenangan, dalam kesedihan maupun gembira, dalam keadaan sakit maupun sehat, kami tetap mengucap syukur. Kami tetap merasakan berkat-Mu. Kami tetap merasakan penyertaan-Mu. Kami tetap merasakan Engkau mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur di hadapan-Mu untuk segala sesuatu yang akan kami lalui dan akan kami jalani. Karena kami percaya tanpa pertolongan-Mu kami tidak dapat mengharungi satu persatu pergumulan yang ada. Tapi kami mampu karena Engkaulah sumber kekuatan dan kubu pertahanan kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau sudah izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu melihat betapa indah, betapa tinggi dan mulianya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.